nggak apa-apa lah buat pemula mah nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi, Kita udah di Bali nih Neng. ya, kita di Bali baru akhir Maret kemarin ya. Tanggal 27 kita sampai. Tanggal 27 kita sampai. Nggak liburan ya, maksudnya nggak liburan, bukan kita jalan-jalan, tapi kita pindah domisili dari Jakarta ke Bali. Bermodalkan restu orang tua, kita akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bali dan ya insya Allah menghabiskan sisa umur kita di Bali ya. Insya Allah, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita akan move ke daerah lain, kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya. Banyak sih Neng. Nggak tahu ya kalau kamu gitu. Kalau dari teman-temanku setelah nyampe Bali tuh kan akhirnya banyak yang nanya, "Bud, di Bali gimana? Lu di sana ngapain sekarang?" Ya pertanyaannya seputaran itu kan. Iya, nah jadi dasarnya tuh kita pengen lebih produktif aja sih, maksudnya kita pengen apa nih yang bisa kita kerjain gitu. Nah, karena dengan rencana awal kita pindah ke Bali, nah aku berpikir yaudah nih kita mulai yuk buat bikin channel YouTube ini gitu, buat kita nge-share kegiatan kita mulai dari perjalanan kita dari Jakarta menuju Bali, terus nanti pas di Balinya kita ngapain aja, kita bisa kasih informasi buat teman-teman semuanya. Nah, uniknya adalah semuanya itu, maksudnya semua yang kita lakuin dari yang nggak mungkin tuh, tapi mungkin bagi kami gitu. Contohnya adalah salah satunya hal terbesar dan hal yang paling mungkin jadi pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi gitu. Menikah dalam waktu yang singkat, mengenal embot, nggak terduga gitu. Mungkin nggak banyak teman-teman kita yang tahu. Cuman beberapa mungkin yang tahu dari cerita kita ke teman-teman, atau mungkin yang mereka menjadi bagian dari cerita kita gitu. Kita tuh ketemunya, aku inget banget waktu itu di akhir Maret. Jadi aku diajakin sama teman-teman Aliansi 88 itu buat ikut event di GBK ya. Di GBK. Iya, di GBK itu waktu itu terkait tentang pemilu. Jadi dari situ kita akhirnya sering ketemu, sering ngobrol, dan ya gitu. Ya namanya jodoh ya, karena sering banyak ngobrol dan bertukar pikiran. Akhirnya kalau aku sih pribadi tuh langsung oke nih, gimana ya, kalau kalian punya feeling, maksudnya hati kecil kalian ngomong nih, kayaknya dia deh, oke gitu. Sampai di titik itu ya? Ya. Kayaknya ini yang terakhir deh gitu. Ya, kayak gue akan bisa nih untuk memulai sesuatu hal yang besar sama dia gitu. Ya, jadi, nah terus akhirnya nggak bertepuk sebelah tangan ya, Bot pun demikian gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, dan walaupun waktu kita singkat mengenal sampai dengan menikah itu, tapi banyak banget ujian, cobaan yang benar-benar ya Allah, mungkin kalau misalkan nggak kuat-kuat iman nih gitu, udah pasti udah deh gitu. Ya. Enggak gitu, tapi berkat kekuatan doa dan selalu minta petunjuk, minta masukan dari keluarga, orang tua, teman-teman gitu. Akhirnya banyak banget yang support, banyak banget juga yang mendoakan. Mungkin terima kasih banyak, sampai akhirnya kita akhir Desember kemarin menikah. Jadi dari perkenalan sampai kita menikah itu waktunya hanya 10 bulan. 10 bulan kan juga kita nggak ketemu terus kan? Iya, enggak. Belum 3 bulan terakhir tuh yang sebelum nikah kan kamu
apa namanya Aku pulang ke Jambi. pulang ke Jambi Ya, aku pulang dulu. Jadi waktu itu aku kerja di Jakarta dan aku memutuskan untuk resign karena akan menikah ini dan untuk mempersiapkan segala halnya. Karena memang waktunya singkat. Jadi oke, aku resign dan fokus untuk ngurusin semua keperluan buat pernikahan dan berbakti juga sama orang tua karena aku udah lama banget merantau. Jadi dari zaman aku kuliah sampai aku akhirnya kerja tuh aku merantau terus. Ya, begitulah. Jadi memang segala sesuatu kita nggak pernah ada yang tahu gimana jalannya, kita nggak ada yang tahu jodoh kita di mana, seperti apa. Tapi yang paling penting kita harus memperbaiki diri kita dulu untuk ya itu, jodoh itu adalah cerminan diri. Ketika kita memperbaiki diri, iya kita akan dapat yang baik juga. Itu apa namanya sampai Sekilas lah sekilas tentang perjalanannya jalan gitu. kita. Dan di sela-sela itu kan kita memikirkan juga kan apa namanya rencana kedepannya setelah menikah tuh kita ngapain aja, termasuk salah satunya pindah ke Bali ini. Iya. Jadi tuh awalnya wacana pindah ke Bali ini tuh emang sudah lama banget. Tapi kita yang cuman terkhususnya Mbot ya. Mbot itu memang dari dia lahir sampai dia umurnya sudah mencapai kepala 3 ini tuh emang hidupnya tuh di Jakarta aja. Dan banyak banget punya temen di Jakarta karena emang dia anaknya pokoknya anaknya supel banget gitu. Nah, satu hal yang membuat dia berat itu sebenarnya juga teman-temannya. Dia anaknya nongkrong abis kan. Pokoknya sama teman-temannya tuh aku tahu banget lah gitu. Memang benar-benar yang demen banget nongkrong ya gitu. Jadi emang pindah ke Bali gitu kayak, duh ntar aja deh gitu. Terus gue juga di Bali ngapain gitu, gue gak punya siapa-siapa di Bali, gue gak punya teman, gue mau ngapain gitu katanya. Oke gitu, aku sih nggak yang nuntut dia untuk ayo dong gitu, enggak, cuman ya udah seiring berjalannya waktu lama kelamaan ya itu tadi bukan dorongan juga sih, lebih ke keluarga tuh yakin kalau pindah dan hijrah ke Bali tuh akan lebih baik gitu Ya terlebih dapat dorongan dari keluarga ya. Iya, dorongan dari keluarga. Nah, itu sih poin pentingnya adalah kita berdua khususnya itu sangat amat mendengar apa yang orang tua kasih gitu. Jadi terlebih buat tuh dengerin banget gitu orang tuanya gitu. Nah, sampai suatu ketika ibunya tuh yang benar-benar nanya gitu, heart to heart lah ke Bot gitu. Kenapa sih dek gitu, nggak pindah ke Bali aja gitu, di sana kan kamu bisa ini bisa itu segala macam. Nah poin pentingnya juga kita punya si saudara di Bali ya. Kakak pertamanya Mbot tuh di Bali sudah dari 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu pindah ke Bali. Nah jadi sebenarnya kita udah dapat networking dari kakaknya Mbot ini gitu. Jadi adalah temennya gitu yang punya travel agent dan minta Mbot untuk ngisi di bagian fotografer, dokumentasi, editor dan segala macam lah. Memang yang itu passion yang Mbot banget. Nah jadi itu atas dasar itulah ibunya Mbot tuh ayo dong gitu, kenapa lu gak pindah aja sih ke Bali gitulah bahasanya ya. Tapi lebih ke bahasa ibu ya, yang emang gimana sih ngomong sama anaknya gitu. Nah di situ gue nggak tahu ya, apa mungkin Allah memberikan hidayah sih, Allah mengetuk hatinya Buat gitu. Sampai setelah malam itu akhirnya besoknya itu Buat ngajakin gue ngobrol. Ini cuman emang ngobrol biasa karena kita emang punya kebiasaan kayak sebelum tidur gue nemenin dia ngudut gitu, terus gue duduk ngobrol apa aja diobrolin gitu. Nah nggak tahu kenapa malam itu Bot ngobrolnya agak serius nih terkait Bali. Nah Bot bilang, apa gue emang harus pindah ke Bali ya kayak gitu. Kenapa aku bilang gitu? Nah itu dia cerita kalau dia habis ngobrol sama ibunya. Iya, aku bilang
gini aja deh, simpelnya adalah lu udah dapet restu nih, dapat restu keluarga, terlebih dapat restu orang tua lu gitu. Ridhonya Allah kan terletak pada ridhonya orang tua gitu. Kalau orang tua udah ridho nih lu buat pindah ke Bali dan orang tua merasa lu akan lebih baik di sana, iya berarti di situlah letaknya ridhonya Allah gitu. Coba Amin. sampai situ lu pikirin deh, gue bilang gitu. Nah, waktu itu setelah aku sampaikan itu ke Mbot mikir lagi. Nah itu udah ada wabah corona ya waktu itu ya. Cuman Udah, tapi memang belum sampai ke Indonesia. Itu baru di masih Wuhan. masih di ya. Ya waktu masih booming di Wuhan itu. Nah jadi kita bener-bener nggak kepikiran gitu. Maksudnya akan ternyata tuh segininya ya wabah corona itu membuat semua aktivitas tuh bener-bener Ya, stop. gitu. Iya stop gitu. Lu maunya kapan? Dia nanyain ke gua, kita harus pindahnya kapan gitu, apakah bulan depan ataukah mungkin abis lebaran gitu kita pindah gitu. Terus aku bilang lebih cepat lebih baik gitu. Nah jadi oke, aku mintanya bulan depan aja, maksudnya April ini nih. Terus oke, besok gue ngajuin resign katanya gitu. Aku tuh masih yang kayak, lu beneran gak sih buat gitu, lu kesambet apaan sih gitu, kayak cuman pemikiran dalam semalam itu gitu, dan dia memutuskan secepat itu gitu, kayak Enggak semalam. Ya balik lagi. Iya, ya, Ini kan udah rencana lama kan. udah rencana Sebenarnya lama. wacananya tuh udah dibawa orang tua aku tuh udah lama sebenarnya. Iya, Cuma emang aku yang selalu denial gitu, apaan sih gue nggak mau pindah ke Bali ya, orang hidup gue di Jakarta kok Iya. gitu. Jadi Tapi memang memang sepanjang kita akhirnya sampai memutuskan itu, pelan-pelan tuh aku memang nyisipin itu pemikiran ke Bali, pindah Bali Iya. gitu. Cuma emang aku nggak pernah cerita aja. tapi malam itu aku sempet emang kayak, wah kenapa nih buat bener gak sih ya gitu, kayak Emang terkesan ini ya, apa mendadak dan buru-buru iya, mungkin ya, mendadak keburu-buru pada saat banget itu. jadinya. Nah akhirnya oke, gue cuman berdoa, ya Allah Bismillah gitu, buat udah ngasih keputusan gitu. Ya walaupun kita sebenarnya masih gambling banget, maksudnya kita masih mencari-cari banget ya, maksudnya emang Banget. kita tuh ya cuma bermodalkan informasi dari kakaknya buat itu, kalau temennya punya travel agent, udah itu doang. Sama Selebihnya- bermodalkan gaji terakhir Iya, bermodalkan gaji terakhirnya. Jadi sebelum sebelum kita pindah. sebelum pindah itu, jadi emang bulan Maret itu buat terakhir kerja, beres gajian ya, nunggu gajian dulu lah ya, baru bisa cabut. Nah itu cuma modal itu doang, kita ke Bali itu cuma emang modal ya gajinya buat terakhir berapa sih gitu kan. Terus sedangkan kita di Bali tuh emang harus nyari rumah, Belum buat- ngirim barang ini itu. Iya, nyari rumah, kontrakan, terus barang-barangnya di Jakarta tuh kita kirim ya lewat ekspedisi ya. Yap. Ekspedisi termasuk motor. Kumbang kita tuh kita kirim pakai ekspedisi. Nah, jadi iya dah, bismillah aja gitu, emang yang benar-benar oke gitu. Kayaknya memang ini nih kehidupan sesungguhnya, karena kan dari semenjak nikah kan kita tinggalnya di rumah orang tuanya buat ya, jadi maksudnya di rumah mertua gue, jadi emang yang ya kalaupun ada apa-apa kan kita masih kayak berharap ada orang tua gitu. Nah ini kita pindah ke Bali pure memang bener-bener cuma berdua, ya emang ada kakaknya buat sih, cuman kan emang kakaknya juga punya keluarga sendiri gitu. Jadi emang kita oke, ini emang kehidupan yang sebenarnya nih gitu, kayak oke, kita berdua nih gimana cara kita biar survive gitu. Udah kita pindahlah ke Bali dengan itu lebih dipercepat ya. Tadinya kita rencana pindah itu di pertengahan April ini. Ya. Cuman ternyata kebijakan dari kantornya Mbot ya boleh gitu. Ya jadi emang iya gitu, kita masih yang nyantai gitu ya. Oke nih, seneng banget gitu. Dan bahkan kita tuh udah mikirin buat Wah, touring. planningnya the best lah. Kita tuh ya planningnya tuh the best banget, touring dari Jakarta naik motor gitu kan. Nah tapi
karena sesuatu dan lain hal, terlebih karena corona ini, akhirnya oke, kita nggak jadi buat touringnya. Jadi Kumbang tetap dikirim lewat ekspedisi, terus kita berangkat ke sini melalui jalur udara. Tapi kita nggak langsung ke Bali, kita karena nunggu nyepi kita. Iya, karena kita nunggu nyepi. Nah, jadi kita itu terbang dari Jakarta ke Banyuwangi dulu. Di Banyuwangi, dan ya tetap seru sih gitu, karena kita mikirinnya itu kita akan touring lagi nih dari Banyuwangi menuju Bali, kita harus nyebrang lagi segala macam. Itu pemikiran kita sebelum wabah corona ini tuh sehit sekarang ya gitu. Kalaupun ya sudahlah, yang terjadi ya sudah. Cuma kalau aja seandainya nggak ada corona, ini bukan jadi video pertama kita nih. Betul. Yang kalian tonton. Video pertama kita yang akan kalian tonton itulah touring kita di Banyuwangi ke Ijen. Terus kita muter-muter Bali, baru nyampe sini. Ya. Cuma iya sudah. Kan manusia hanya bisa berencana, tapi segala sesuatu tuh Allah yang telah memberikan ya jalannya gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya kita sampai akhirnya wabah corona itu hits di Indonesia, kita yang sempet kayak masih nyantai banget, kita yang kayak kita tetap ya melakukan hal-hal yang dianjurkan pemerintah gitu untuk social distancing cuci tangan, terus juga ya pokoknya apa aja lah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini gitu. Ya jadi kita ke Bali itu dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa excited banget lah gitu. Kita akhirnya menjadi aku kembali ke dunia perantauanku dan buat memasuki dunia barunya dalam perantauannya gitu. Selama ini walaupun dia emang jarang pulang ke rumah ya gitu, dia ngekos gitu di Jakarta, cuman emang kan suka pulang ya, namanya juga rumah di Jakarta masih bisa terjangkau. Paling nggak dulu kalau nggak bisa makan pulang ke rumah. Iya benar. Gitu. Cuman ini kan sekarang kita benar-benar hidup berdua. Terlebih buat ya, dia punya tanggung jawab yang gede banget. Selain dia membawa dirinya sendiri, dia mempunyai tanggungan, itulah adalah istrinya ini gitu. Jadi emang benar-benar bismillah banget, modal nekat banget, benar-benar ya udah kita sudah memutuskan ini, bismillah kita berangkat gitu. Apapun yang terjadi, aku selalu bilang sama buat apapun yang terjadi kita harus sabar, nggak boleh ngeluh, dan emang harus ya udah dihadapin aja gitu. Apapun yang terjadi ya gitu. Terlebih aku melihat keadaan corona ini gitu. Bener aja gitu, setelah kita nyampe Bali, yaitu pas kita di Banyuwangi itu pertama kalinya kita dihadapkan sama situasi yang sulit lah gitu ya. Ya maksudnya kayak welcome gitu, kayak di depan kehidupan sesungguhnya gitu. Nah kita dapat satu nggak ujian juga sih, cuman emang apes juga enggak sih, karena semua yang terjadi itu karena kehendak Allah kan gitu. Kita sampai di Bali, ngambil motor, ngambil Kumbang di ekspedisi, itu nggak mau nyala. Motornya nggak mau nyala karena ya emang karena kecerobohan juga ya. Iya. Akinya lupa dicabut. Jadi akhirnya akinya soak lah gitu. Harus ganti aki dong. Ya dengan bermodalkan uang yang kita punya cuma uang gaji buat terakhir doang gitu kan. Kita harus itu pengeluarannya aki gitu. Nah, setelah itu udah beres gitu, dibantuin juga sama pihak ekspedisinya. Yeah. Kalau kalian tahu mungkin ekspedisi namanya Herona ya. Yeah. Herona loh, bukan Corona ya. Pak Ervan sebelumnya makasih banyak ya udah bantuin kita. Maksudnya masih, aduh sebenarnya tugasnya udah beres ya, nurunin motor, udah nerima, udah gitu. Tapi malah masih dibantuin gitu sampai nganterin. Iya. Kalau misalkan kayak ada case-case gitu, ya. Misalkan kayak tadi kan memang berarti emang kesalahan dari motornya ya, iya, kesalahan dari kita juga gitu, nggak ngecek pas servis juga. Nah biasanya kalau misalkan kerusakannya dari karenanya yang paling ini apa sih? Rata-rata biasanya ditanggung sama ya, kalau nanti rusaknya parah bisa kita tanggung gitu. Cuman kan di setiap transaksi sebelum kita kirim kan ada surat pernyataan, surat perjanjian gitu kan, bahwasanya ketika ada lecet atau apa bukan tanggung jawab dari Heruna sendiri gitu. Karena dari pihak Heruna kan tidak memberikan asuransi, kiriman harus diasuransikan oleh pihak pengirim.
gitu. Cuman sih rata-rata kita aman terus kok Mbak, alhamdulillah aman terus. Balik lagi Pak, kayak kasus yang kita tadi nih, Iya. motor saya nggak mau nyala, itu kan sebenarnya dari pihak Heronya sendiri udah selesai dong. Udah selesai, Udah, betul. sebenarnya Bapak mau lepas tangan juga udah amat kan. Iya, Nah ini yang spesial nih, kok ngomongnya gitu loh Pak, maksudnya bantuin saya gitu. ya karena ya itu sudah jadi tanggung jawab kita juga Pak gitu kan. Dan karena Bapak sendiri juga pendatang ke sini jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Betul. Mau nggak mau kita harus servis full gitu kan. Tapi mas sebenarnya udah selesai kan Pak? Udah selesai sebenarnya, cuman ya harus tetap kita bantu. Bentar. Apalagi nih? Heroda ini dari tahun kapan Pak? Kalau berdirinya sih 14 Januari 1972. Kita udah 48 tahun. Kalau di Banyuwanginya kurang lebih 30 tahun. 30 tahun, iya betul. Pertamanya di mana sih Pak? Aslinya? Berdirinya tuh di Jakarta, di daerah Pasar Senen sana. Oh, oke. Ya. Baru sekarang cabangnya di mana-mana ya Pak? Cabangnya kita cabang ada di Serang, Iya. Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, itu aja. Dulunya Denpasar juga cabang, sekarang sama juga perwakilan seperti ini. Oh. Oke. Barangkali untuk teman-teman yang kerja di luar kota bisa kirim lewat Herona untuk motor, dan untuk yang mahasiswa-mahasiswa kita masih ada diskon untuk pengiriman motor. Mantap. Biasanya sih dari bulan Maret sampai bulan Agustus kita adakan modis motor diskon. Khusus untuk pelajar atau Untuk pelajar. Untuk pelajar. Pelajar yang baru masuk kuliah. Persyaratannya apa? Kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. Kita rekomen banget buat kalian pakai ekspedisi Herona itu untuk ngirimin barang, buat ngirimin motor, mobil bahkan gitu. Dan dia udah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ya. Iya. Ya, jadi aman banget deh pokoknya. Terus juga baik banget, bertanggung jawab sekali gitu. Dan mereka yang ngebantuin buat waktu itu bawa motornya, bawa si Gumbang ke bengkel buat ganti aki. Ya, Oke. yang jaraknya itu sekitar 9 kiloan lah. Iya, 9 kilo. Nggak sampai di situ gitu. Ternyata di Bali kan kita berangkat tanggal 26 ya, 26 Dari Maret. Banyuwangi. Dari Banyuwangi 26 Maret kan. Kita kan nyampe Banyuwangi itu 26. 26. 26. Harusnya itu kita langsung nyebrang, Pak. Iya, harus nyebrang. Karena kan kenapa kita ngambil tanggal 26 itu karena tanggal 25 kan nyepi. Jadi kita menghindari buat ya nyepi itu karena kita pikir ya udah sehari setelah nyepi deh gitu, Iya. tanggal 26. Ternyata tanpa kita tahu kebijakan dari pemerintah Bali khususnya gitu, nyepinya itu diadain 2 hari. Jadi nggak pernahnya nih gitu nyepi 2 hari karena adanya wabah corona ini. Untuk memutus rantai penyebarannya juga, jadi pemerintah memutuskan untuk nyepi 2 hari, tanggal 25 dan 26. Itu kita sempet yang kayak bisa deh, kayaknya bisa kok gitu. Paling juga nggak semua wilayah di Bali gitu, paling cuma di Denpasarnya aja gitu. Kita yang masih nyari informasi sebelum nyampe pelabuhan tuh kita dikasih tahu lah sama ya orang-orang ya yang Penduduk situ. situ lah gitu, yang ada rumahnya di pinggir-pinggir Gilimanuk itu yang dekat pelabuhannya. Gilimanuk, Ketapang. Oh ya, Ketapang. Ketapang itu tuh dikasih tahu lah belum bisa nyebrang Pak gitu, karena di Bali emang ditutup aksesnya untuk 2 hari ini, 25 dan 26. Kita mikir kalau misalkan kita nyebrang hari itu terus sampai Gilimanuk, terus kita mau kemana gitu loh, mau nginep juga ya kali gitu kan diterima sama masyarakatnya gitu. Secara kita dari Jakarta pula ya kan, Plat B. yang ya plat B dan zona merah banget kan. Dari Jakarta tuh emang bener-bener yang kayak orang-orang takut lah gitu. Ya, akhirnya jadi saling curiga gitu. Iya bener. Nah akhirnya kita memutuskan untuk udah oke, kita stay dulu di Banyuwangi 1 hari. Ya kita yang kayak oke, tantangan pertama kali ya gitu. Nikmatin aja. Iya, nikmatin aja lah gitu. Ya udah, akhirnya besok harinya kita berangkat pagi-pagi dari Banyuwangi menuju Bali. Udah boleh nyebrang. Ya
emang nggak terlalu rame ya waktu itu ya, Nggak terlalu rame. termasuk sepi juga gitu. Jadi kita nyebrang ke Bali. Kita sampai Bali tanggal 27 ya. 27. 27 jam 10-an ya. Iya jam 10 Iya, tuh. Jam 10 pagi kita udah sampai Bali, udah sampai Gilimanuk. Rasanya tuh aduh seneng banget ya Allah gitu kan kayak. Tapi di dalam senang itu tuh ada yang kepanikan juga. Kekhawatiran lah. Kekhawatiran gitu. Bisa gue udah sampai Bali nih gitu. Gue merantau lagi nih gitu. Dan sekarang sama suami gue gitu. Kayak seneng lah pokoknya, campur aduk pokoknya. Nah waktu itu udah kita nyampe Bali. Dan nah kontrakan kita yang sekarang ini tuh udah dicariin sih sebelumnya sama kakaknya Umbot. Kita ngontrak lah ya lumayan lah gitu. Dan di Bali tuh memang harganya masih terjangkau ya kalau Iya, untuk tempat betul. tinggal gitu. Iya, yang harga bisa sampai 2-3 juta di Jakarta di Bali tuh bisa under 1 juta ya gitu. Iya, betul. Jadi emang oke gitu, maksudnya masih relate lah sama kita gitu, masih cocok lah harganya gitu. Oke, kita pindah gitu dengan segala keterbatasan yang ada. Ya pokoknya pelik banget deh gitu, cuman kita yang udah nikmatin aja gitu. Karena emang dari awal aku udah ingetin sama Bot, apapun yang terjadi ya sudah gitu, kita hadapin itu gitu. Karena emang ini sudah keputusan kita nih gitu. Oke, kita sampai Bali. Nah beberapa hari tuh emang awal-awalnya belum yang gimana ya. Setelah nyepi itu ya, maksudnya emang Ngeliat jalanan Bali juga masih rame iya orang-orangnya. masih rame orang-orangnya gitu. Nah cuman semakin lama semakin memang penyebaran COVID ini benar-benar yang cepet banget ya gitu. Dan yang paling membingungkan adalah ya cara penyebarannya itu kita nggak ada yang tahu, maksudnya nggak kelihatan gitu loh. Itu sih yang kalau menurut gue itu emang yang susah sih gitu loh. Dan terlebih ini bukan menyangkut tentang personal kita masing-masing, bukan kayak Iya, bener. lu sakit gitu, lu ya udah lu berobat segala macem, nggak bisa gitu. Nah harus ada dukungan dari keluarga orang terdekat gitu. Jadi yang ngejaga kesannya bukan cuman yang terjangkit gitu, tapi bagaimana orang-orang di sekitarnya juga menjaga dirinya untuk tidak tertular atau tidak menyebar ke orang sekitarnya yang terdekat gitu. Jadi emang dibutuhkan kesadaran masing-masing orang sih untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID ini gitu. Ya beberapa hari di Bali, seminggu di Bali. Nggak gitu. kemana-mana. Benar-benar. Ya cuman emang sekeliling komplek aja. Itu juga cuma beli galon lah. Oh iya, buat beli kebutuhan sehari-hari lah gitu ya. Itu pun juga masih takut-takut gitu. Terlebih kita kan punya ponakan yang Bot gitu, masih kecil-kecil banget gitu kan. Jadi emang kita gimana caranya nih ya menjaga diri kita gitu, untuk bisa menjaga keponakan-keponakan juga yang masih kecil-kecil dan masih rentan banget. Udah sampai akhirnya bandel lah kita. nggak bandel sih sebenarnya, cuman emang ya bosen sih, gatel Iya, kan. Kita pengen akhirnya ya muncul ide lah dari Fitri kan. Iya. Yuk lihat-lihat Bali yuk, terlebih di daerah-daerah yang Iya, ramai ya. iya makanya kan maksudnya masih safety juga ya. Maksudnya kita emang bukan yang nongkrong di satu kafe terus ngopi, enggak. Cuma lalu-lalang. Cuma emang lalu-lalang di motor aja, berdua gitu di motor. Terus kita ngeliat aja gitu loh. Dan ya sekali doang ya waktu itu ya. Iya. Sekali doang, dan itu emang cuman emang pengen lihat aja gitu seberapa sih gitu. Ya pokoknya kita ke Jimbaran ya waktu itu, Jimbaran, Kute dan ya sekitar Kute ya, Legian, melewati monumen Bom Bali waktu itu juga. Terus apa sih namanya? Jalan tol itu. Jalan tol. Ya aku lupa nama jalan tol lah. Jalan tol Bali Nusa Dua ya? Pokoknya jalan tol lah gitu, jalan tol yang di Bali itu loh, yang membelah lautnya Bali itu gitu. Kita ke situ cuma emang lihat aja gitu. Dan bener aja, tau gak sih, gue yang emang baru ya, maksudnya baru datang di Bali gitu. Legian gue belum pernah waktu itu, dan waktu itu gue lewat Legian waktu sama Mbak tuh, gue aja yang belum pernah ke situ kayak ngebayangin tempat itu
kalau misalkan hari biasa, hari normal itu pasti ramenya tuh bener-bener kayak gimana gitu. Dan benar gitu. Oh, itu kita hari Minggu ya? Iya, hari Minggu, hari weekend lagi gitu kan. Hari Minggu gitu. Ya Allah, sedih tau gak sih lo yang biasanya rame gitu harusnya gitu. Itu sepi banget. Sedih gara-gara mungkin kita ngeliat tempat makanan kali ya, yang maksudnya tempat-tempat usaha yang harusnya bekerja terus jadi kosong. Iya, harusnya bekerja kosong tuh sedih sih, gue sedih kayak gue lebih mikirinnya tuh langsung ke yang mempunyai tempat usaha itu ya gitu kayak. Iya. Dan terlebih masyarakatnya yang bekerja di tempat usaha itu atau tempat wisata gitu. Itu ya informasi juga yang baru gue dapat dari kakak ipar gue, itu banyak banget karyawan di tempat wisata, hotel gitu, maksudnya tempat-tempat ya makan di Bali tuh mereka di PHK coy, sampai setengahnya tuh di PHK gitu. Dan akhirnya mereka kebanyakan pendatang kan, ya udah akhirnya mereka di PHK, mereka pulang ke kampung gitu. Ya sedih gitu loh, karena emang mereka tuh bergantung sekali sama pekerjaannya mereka itu, terlebih untuk yang pariwisata ya. Ya Allah sedih banget tau gak sih, lewat gitu ke Kuta gitu yang biasanya rame, lewat Jimbaran, pokoknya pantai-pantai yang di Bali tuh semua pada ditutup, bener-bener ditutup, aksesnya nggak bisa masuk gitu. Terlebih di Kuta tuh, kalau kalian tahu, kalau yang udah pernah ke Kuta tuh depannya kan ada gerbang gedenya ya, dan banyak kan ke arah Bicoknya itu banyak banget yang gang-gang kecilnya gitu kan, pintu-pintu kecil tuh semuanya ditutup, semuanya nggak ada satupun akses yang buat bisa masuk lah gitu, dan dijaga ketat sama para pecalangnya. Nah itu, dan sedih banget ya pokoknya. Semua tempat di Bali, terlebih tempat wisata, tempat nongkrong gitu. Kecuali kalau yang fast food ya, fast food itu mereka masih buka. Fast food buka, cuma nggak boleh makan di situ. Ya, nggak boleh makan di situ, harus take away. Jadi bangku-bangkunya kosong bangkunya kosong, terus ya udah emang cuman boleh take away doang, dan itu pun sepi gitu, karena mungkin orang mikirnya males ya keluar gitu, maksudnya dengan keadaan yang seperti ini gitu, males, terlebih yang di kota ya, di Denpasar ya, itu ya sepi lah gitu pokoknya. Bener-bener miris banget sih. Tempat kayak beli oleh-oleh juga ya, jelas. Keranjang gitu, mereka nggak buka karena emang nggak ada yang akan beli gitu, karena emang nggak ada yang datang ke Bali gitu, nggak ada wisatawan yang datang gitu. Ya beginilah keadaan Bali saat ini, dan kita tidak tahu sampai kapan, sampai waktu yang tidak ditentukan ya kan. Kalau yang baru kita tahu, kalau untuk sekolah dan ini sampai bulan Mei ya, berarti sampai habis Lebaran dong. Iyalah. Ya. Kalau nggak salah tanggal 11 Mei itu mulai perlahan-lahan dibuka. Cuma melihat kemajuannya lagi seperti apa, itu mungkin saja tidak terjadi juga mungkin gitu. Ya, semoga doa kami adalah ya mungkin doa semua orang di dunia saat ini gitu, semoga wabah ini cepat berlalu ya, maksudnya cepat selesai gitu, cepat mereda, dan ya itu tadi harus kesadaran dari individu kita masing-masing ya, buat menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi gitu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terpapar oleh virus ini. Tuh. Oke, sementara sampai sini dulu kita, Neng. Ya. Kita akan pikirkan lah konten apa aja yang akan kita buat selama stay at home ini. Iya, stay at home ini, dan setelah, terlebih kalau misalkan sudah selesai ya, akan banyak banget sih video-video yang akan kita share ke teman-teman, informasi seputar Bali ya. Pokoknya kita akan mengelilingi Bali. Kita akan menjelajah Bali. Jadi ditunggu ya video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.